Halo, dalam klip kali ini kita kembali lihat bagaimana memprogram, Fourier transform dengan Python dan melakukan analisis frekuensi untuk sinyal sinus yang sederhana. Jadi, buat teman-teman yang belum punya Python dan Jupyter Notebook, bisa dengan mudah, cara paling mudah untuk mendapatkannya adalah dengan mendownload dan menginstal Anaconda. Itu adalah program manager untuk berbagai, hal yang berhubungan dengan pemrograman Python. Lalu dari Anaconda Navigator ini, di dalamnya ada Jupyter, ada IDE, Spider, dan beberapa peralatan yang lain. Kalau kita launch, Jupyter Notebook, maka kita akan langsung membuka Jupyter Notebook kita. Dan, ini dari Jupyter Notebook yang sudah saya kerjakan. Kita akan lihat bagaimana cara, menuliskan program sinus dengan mendefinisikan fungsi kita sendiri di Python. Kita, import beberapa library seperti biasa, NumPy untuk melakukan komputasi dan Matplotlib untuk memplot, kurva-kurva kita. Kita mulai dengan mendefinisikan beberapa konstanta. Sample rate di sini ditetapkan 44.100. Ini sample rate, yang umum untuk misalnya, suara dengan kualitas, CD. Lalu durasi kita definisikan 5 detik. Nah, kita membuat definisi fungsi sinus kita sendiri dengan kata kunci def di sini, untuk membuat fungsi Python. Lalu kita beri nama generate sine wave sebagai fungsi kita. Sebagai parameter kita input frekuensinya dari fungsi sinus kita, sample rate-nya, dan duration-nya. Lalu kita mulai di dalam fungsi ini dengan mendefinisikan, sumbu X-nya memakai fungsi linear space dari, NumPy ya. Kalau kita bingung linspace ini melakukan apa, kita bisa dengan mudah cari di Google NumPy linspace, maka kita akan menemukan, dokumentasinya dengan mudah. Dan kita lihat ada beberapa parameter, kapan startnya, stopnya, lalu, number ini adalah samplesnya yang untuk di-generate, lalu endpoint apakah true atau false. Kalau true berarti titik terakhirnya itu diikut sertakan, kalau false tidak diikut sertakan. Ya di sini kita lihat, np.linspace, mulainya dari 0, sampai titik durasi 5 detik ya. Lalu, jumlah sampelnya adalah sample rate dikali dengan durasi. Lalu titik terakhirnya endpoint false, tidak diikutkan karena supaya tidak melipat dan berulang ya untuk fungsi, Fourier transform nanti. Nah, frekuensinya sendiri kita definisikan sebagai X, ini sumbu X-nya dikali frequencies. Tergantung frekuensi ini nanti parameter yang masuk ke dalam fungsinya berapa frekuensinya. Lalu kita tinggal definisikan fungsi sinusnya dengan memanggil dari NumPy lagi, np.sinus 2pf ya. Sin 2pf itu fungsi sinus, normal kita, dan pi-nya ini diambil dari NumPy juga, np.p, angka pi-nya itu ya, dikalikan dengan frekuensi, sementara frekuensinya adalah sumbu X-nya ini dikali frekuensi yang diinput ke dalam fungsi generate sine wave-nya. Lalu begitu fungsi ini didefinisikan, nanti akan mengeluarkan output return X dan Y ya, sebagai pasangan angka, sumbu X dan sumbu Y dari fungsi sinus kita. Nah, dengan demikian kita tinggal mengenerate fungsi sinus kita. Ini kita coba generate 2 buah sinus ya, satu dengan frekuensi 1 dan yang lainnya Y dengan frekuensi 2. Lalu kita coba plot, Tx dan Ty-nya. Jadi output dari fungsi ini kita definisikan T dan, di sumbu Y-nya kita beri nama X dan fungsi Y begitu ya. Lalu kita plot dan kita berikan grid. Kalau kita run fungsi ini, maka kita lihat 2 buah fungsi sinus. Yang biru itu fungsi yang pertama dengan frekuensi 1. Kita lihat durasinya sampai 5 second dan setiap 1 second ini ada 1 periode fungsi sinus yang biru. Kalau yang orange karena kita set frekuensinya 2, maka dia punya frekuensi 2. Begitu ya, 2 periode setiap 1 detik. Nah, bagaimana kita memplot 2 buah fungsi sinus ini ke frekuensi domain? Kembali kita import dari SciPy, modulnya FFT, lalu kita import 2 buah fungsi FFT dan FFT frac. Ya, nanti, sinus yang X dan Y-nya kita FFT, kita masukkan ke XF dan YF variabelnya. Lalu, untuk sumbu X-nya yang frekuensi,
kita definisikan pakai fungsi FFT_FREQ. Ini adalah jumlah titiknya, lalu yang parameter kedua ini adalah interval dari antara titiknya. Jadi intervalnya adalah 1 dibagi sample rate, sehingga n-nya adalah sample rate dikali duration, begitu ya. FFT_FREQ ini akan mencerminkan sumbu X dari Fourier transform kita, sehingga nanti kelihatan akan enak frekuensi yang positif di sebelah kanan dan yang negatif di sebelah kiri. Lalu kita bisa plot dengan plt.plot. Ini F ini frekuensinya di sumbu X. Lalu di sumbu Y-nya kita plot nilai frekuensinya, tapi karena kompleks kita pakai nilai absolutnya ya. Lalu kita berikan grid di kurvanya. Kita run program ini, maka kita lihat ini frekuensi sebelah kanan dan frekuensi sebelah kiri. Tapi frekuensi dua sinus kita itu mepet ya, sangat dekat, 1 Hz dan 2 Hz begitu ya. Jadi nggak kelihatan ini di sini karena berhimpit. Kita bisa coba ya, misalnya fungsi sinus yang satu kita definisikan 100, lalu yang kedua kita definisikan 1000 Hz begitu ya. Lalu kita coba run lagi. Ini runningnya jadi lebih lama karena frekuensinya lebih tinggi, tapi kita nggak terlihat ini karena sangat rapat ya, ketutupan yang frekuensinya lebih tinggi yang orange ya. Maka kalau kita plot di frekuensi domain kedua buah sinus ini, nah kita lihat mulai bahwa frekuensi yang orange ini ada jarak ya terhadap yang biru ya. Tapi ini jaraknya masih kecil karena baru 100 dan 200 Hz nih. Padahal ini kita plottingnya sampai 20.000 Hz lebih begitu ya. Jadi kita bisa coba tingkatkan ya supaya lebih terlihat. Katakanlah ini kita definisikan 10.000, lalu yang ini 100.000 ya, yang kuningnya yang frekuensi lebih tinggi. Kalau kita run lagi, nanti di time domain nggak akan terlihat ya karena terlampau pekat. Tapi di frekuensi domain kalau kita run, nah akan bisa terlihat ya bahwa frekuensi yang biru ini sekarang frekuensinya 10.000 tadi kita set. Lalu yang kuning itu 100.000 ya, sehingga kita lihat yang biru ini di 10.000, yang kuning ini sudah bergeser ya, ada jaraknya lagi. Kalau kita tingkatkan lagi, ini ini 100.000 karena udah melebihi 20.000 ya. Coba kita pasang 15.000 ya untuk yang orange. Kita run. Lalu kita coba run lagi, kita tunggu dulu sampai yang time domain ini selesai. Runningnya butuh waktu. Nah sekarang sudah selesai, kita coba run lagi yang di frekuensi domain ya. Nah sekarang kita lihat ini di posisi 10.000 dan yang orange di posisi 15.000. Kalau kita pasang 100.000 tadi dia berulang ya, melipat jadinya ya. Sehingga dengan demikian kita bisa menulis Fourier transform dari sinyal sinus yang dengan sample rate yang cukup real begitu ya, cukup banyak, dan dengan FFT_FREQ kita mendapatkan frekuensi positif di sebelah kanan, frekuensi negatif di sebelah kiri dengan tampilan yang cukup nyaman.